Nanti kita bahas ya. Oke, yang kedua nanti kita bahas tentang mekanismenya seperti apa, terus apa sih yang perlu kita lakukan, terus makanannya tuh apa saja. Nah, ini nanti ada detailnya sih, nggak pas menstruasi aja. Sebelumnya kita bahas juga untuk laki-laki juga kita bahas, tapi yang bagian keempat ini nanti ada di bagian menstruasi itu seperti apa sih pengaturan makannya, terus ada tips praktis dari aku dan menu makannya nanti kita sharing-sharing ya seperti apa. Oke, ini kita bahas dulu tentang faktanya. Nah, kita perlu tahu dulu nih, se-crucial apa sih terkait gizi sama reproduksi itu, ya. Pertama, kalau gizi itu nggak jauh biasanya sama status gizi namanya. Status gizi itu kita ada kategorinya mulai dari kurus ya atau underweight, terus normal, terus overweight juga obesitas. Nah, aku di sini nyantuminnya obesitas aja, padahal sebenarnya yang underweight atau status gizinya kurang atau terlalu kurus gitu ya, itu juga berpengaruh sama kesehatan reproduksi kita. Nah, tapi kalau di sini terkait obesitas, itu bisa meningkatkan risiko gangguan pada tingkat kesuburan, baik pria maupun wanita. Ini banyak banget teman-teman kaitannya ke berbagai penyakit ya. Karena obesitas itu kan banyak ya dikaitkannya bukan hanya ke jantung, ke diabetes, bahkan diabetes mellitus juga ada kaitannya sama PCOS, di mana itu basicnya adalah ketidakstabilan hormon juga, termasuk hormon insulin di dalamnya. Jadi ada banget pengaruhnya teman-teman. Terus kalau lagi kondisi hamil nih, ini kan mungkin general ya. Kalau yang nggak hamil juga ini ada kaitannya. Kalau lagi kondisi hamil atau persiapan kehamilan nih, sebenarnya laki-laki juga butuh sih asam folat itu. Nah, asam folat ini kan cukup terkenal ya beberapa waktu lalu untuk ibu hamil kan. Asam folat ya teman-teman ya, jangan salah sebut lagi. Nah, kalau untuk proses kehamilan ini, asam folat ini perlu banget dan sebenarnya tuh harusnya kita bisa nyicil si asam folatnya itu dari sebelum kehamilan. Intensifnya sih memang sekitar 1 bulanan ya sebelum sebelum kehamilan, tapi boleh banget kok kita penuhin dari masa sekarang misalnya untuk wanita usia subur gitu ya, itu juga perlu untuk dipenuhi asam folatnya. Juga laki-laki juga perlu untuk kesehatan reproduksinya. Terus yang ketiga, ini terkait penyakit ginekologi. Ginekologi itu kan biasanya eh, kaitannya sama organ reproduksi wanita ya. Misalnya rahim, terus payudara, terus pokoknya organ reproduksi wanita ya. Nah, itu kan biasanya lumayan banyak juga tuh gangguan-gangguan atau ya masalah yang dialami oleh masyarakat. Contohnya apa? Misalnya ada miom ya, yang banyak tuh miom atau tumor atau kanker serviks atau kanker payudara atau endometriosis, PCOS. Nah, itu ada sebenarnya teman-teman apa namanya hubungannya dengan kebiasaan pola makan. Nah, oke, sampai situ dulu deh. Nanti aku jelasin di next ya. Kita lanjut ke mekanisme seperti apa. Nah, untuk wanita itu ada berbagai cara ya hubungannya tuh antara asupan zat gizi sama reproduksi wanita tuh ada berbagai mekanisme mulai dari kaitannya sama fertilitas, terus di masa kehamilan juga sama tadi organ reproduksi. Kalau fertilitas itu gimana sih? Pola makan atau khususnya pola hidup ya secara keseluruhan itu ngaruh banget sama siklus menstruasi kita teman-teman. Nah, ngaruh juga ke kualitas sel telur, terus keseimbangan hormon. Nah, mungkin teman-teman, aku harap sih di teman-teman nggak ada ya, kita sehat semua, mudah-mudahan ya, amin. Lumayan banyak juga teman-teman aku juga yang udah mulai merasakan adanya ketidakseimbangan hormon ini karena banyaknya faktornya selain dari pola makan juga dari kurangnya aktivitas fisik, terus stres, mungkin beban pekerjaan atau beban akademik dan lain sebagainya. Jadi pola hidup yang baik itu harus banget kita maintain ya, jaga semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Terus untuk masa kehamilan tadi udah dibahas sedikit. Eh, ini asupan zat gizi yang baik itu penting banget untuk perkembangan janin yang optimal dan kesehatan ibunya juga optimal pastinya.
Terus persiapan juga untuk masa menyusuinya. Organ reproduksi, asupan zat gizi yang baik juga membentuk pemeliharaan sel organ reproduksi yang baik juga dan mengurangi resiko-resiko kondisi eh, atau mengelola kondisi-kondisi ginekologis yang tadi udah aku sebutin ya. Selanjutnya untuk pria gimana sih? Nah, ini juga ngaruh banget nih asupan zat gizi itu, ngaruhnya ke pembentukan hormon testosteron, di mana hormon testosteron ini juga ngaruh ke produksi sperma atau proses spermatogenesis. Nah, selain jumlahnya, kualitasnya juga berpengaruh. Mulai dari tingkat kepadatannya, motilitasnya, terus morfologinya. Jadi, kan kalau sperma itu istilahnya dia berenang-renang ya. Nah, gerakan itu tuh dipengaruhi juga sama asupan zat gizi yang kita konsumsi, apakah sudah cukup atau belum. Nah, nanti mempengaruhi juga ke kemampuan sperma itu untuk membuahi sel telur, gitu ya. Nah, terus untuk organ reproduksi juga sudah pasti, dari pria juga pasti dipengaruhi sama asupan gizi yang baik untuk kesehatan organ reproduksi jangka panjang. Nah, terus apa sih yang perlu kita lakukan? Hmm, Ada banyak ya, karena kesehatan organ reproduksi ini tuh banyak banget faktornya. Mulai dari diet bergizi seimbang, pertahankan berat badan ideal. Berat badan ideal ini tuh nggak terlalu gemuk, nggak juga terlalu kurus. Jadi berat badannya ideal gitu ya, status gizinya normal. Terus rutin olahraga pastinya, hindari kebiasaan merokok dan alkohol berlebihan. Terus manajemen stres nih. Stres juga ngaruh banget ke keseimbangan hormon kita. Terus lakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin. Nah, untuk pembahasan kali ini aku fokus ke diet gizi seimbangnya, tapi di dalamnya juga diet gizi seimbang ini kan tujuannya salah satunya untuk mempertahankan berat badan idealnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga nangkep maksud aku, di mana kita juga selain memenuhi asupan zat gizinya tuh untuk kualitas, secara kualitasnya, tapi juga secara kuantitasnya gitu ya. Misalnya jenis makanannya udah bagus, tapi eh, jumlahnya terlalu banyak, itu juga kan bisa nambah berat badan ya, itu juga nggak dianjurkan. Oke, kita lanjut. Nah, pertama nih terkait diet gizi seimbang. Kita umum dulu ya bicaranya, diet gizi seimbang ini tuh anjuran dari Kemenkes sebenarnya, khusus untuk negara kita di Indonesia. Pakainya tuh namanya diet bergizi seimbang. Nah, ini ada tumpang gizi seimbangnya, panduannya ya, di mana karbohidrat itu yang paling bawah, jumlahnya yang paling besar, paling banyak, 3 sampai 4 porsi, terus ada sayur buah, ini ya, sayurnya 3 sampai 4 porsi, buahnya 2 sampai 3 porsi, ini lauk pauk. Lauk pauk tuh sumber protein hewani dan nabati dari ikan, terus kacang-kacangan, tahu, tempe, susu, Nyarinya di mana? dan masih banyak lagi ya sumber protein hewani maupun nabati. Terus yang paling atas yang perlu kita perhatikan itu cukup strict juga pembatasannya ya. Jadi perlu diperhatikan juga terkait gula, garam, dan minyak. Ini ada pembatasannya. Jadi jangan sampai terlalu banyak kalau terkait gula, garam, dan lemak ini. Nah, ini secara umumnya teman-teman. Terus nih contoh isi piringku. Isi piringku ini dalam satu kali makan, teman-teman bisa komposisinya seperti ini ya. Sayur dan makanan pokoknya bisa disamakan harusnya. Ya, jadi kalau kalau makannya pakai sayur nih, usahain bukan sebagai topping aja cuma beberapa sendok, tapi jumlah makanan pokok misalnya nasi nih sama sayurannya itu jumlahnya sama. Terus sisanya itu lauk pauk sama buah-buahan. Nah, ini anjuran secara umum ya teman-teman, bukan untuk yang nurunin berat badan, bukan untuk diet khusus. Ini umum, jadi walaupun nggak ada kondisi apa ya, disertai penyakit apapun, misalnya kita harus tetap konsumsi banyak sayuran seperti itu. Jumlahnya kurang lebih sama dengan makanan pokok. Nah, ini kan komposisi ini merupakan anjuran umum ya teman-teman, normal. Kondisinya normal. Nah, dianjurkan, kenapa kita perlu konsultasi one on one? Maksudnya, kenapa aku harus tahu kebutuhan gizi si A, si B, si C? Itu nanti bisa disesuaikan sama diet yang nanti diberikan gitu. Aku kasih contoh gini. Misalnya, ini kan lagi bahas tentang kesehatan untuk organ reproduksi.
banyak dong, luas dong. Kalau misalnya eh, orangnya lagi kondisi hamil, nah itu akan berbeda lagi anjurannya. Ada peningkatan pastinya kebutuhan. Terus kondisinya untuk program hamil atau pasca melahirkan atau dia normal nih ada nggak hamil misalnya, tapi kondisinya lagi berat badannya berlebih misalnya, kan beda lagi anjurannya seperti ini. Nggak seperti ini maksudnya ya. Nah, si piringkunya berbeda lagi. Terus kalau misalnya teman-teman atau siapapun lah orang yang teman-teman kenal gitu ya punya kondisi khusus misalnya yang tadi udah disebutin dia punya PCOS atau dia punya ketidakseimbangan hormon. Nah, itu juga bisa dan pastinya berbeda anjurannya, bukan yang anjuran umum ini ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. So, di sini juga aku sambil ngenalin tentang ITSIR itu. Nah, karena beberapa kondisi tadi kami paham bahwa penting banget untuk personalisasi terkait diet ini. Nah, kalau di kami itu bisa banget untuk bantu teman-teman untuk tahu kebutuhan teman-teman tuh berapa banyak, terus pola makan yang teman-teman butuhkan tuh seperti apa tuh bisa kami bantu insya Allah. Ini disesuaikan sama kondisi teman-teman. Pertama, kalau misalnya ada kondisi pengaturan berat badan, misalnya tanpa penyakit apapun, atau enggak lagi kondisi hamil dan lain sebagainya, nih bisa banget pakai It's Your Boost. Kalau untuk It's Your Growth ini, kalau misalnya teman-teman dalam kondisi hamil, tadi ada juga ya yang lagi kondisi hamil, bisa banget kita bantu untuk personalisasi kebutuhan dietnya tuh seperti apa. Nah, terus It's Your Peak juga, ini misalnya kondisi-kondisi eh, kondisi-kondisi tadi misalnya PCOS atau di luar gangguan organ reproduksi juga bisa banget misalnya diabetes atau ginjal dan lain sebagainya. Nah, di sini kita fokusin ke konsultasinya ya teman-teman. Jadi kita apa maksudnya punya layanan konsultasi yang lebih banyak dibandingkan eh, teman-teman yang lainnya. Mungkin teman-teman pernah 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 tahu juga ada program lain, tapi kita disertai dengan konseling dan edukasi yang lebih banyak. Di sini tuh penting banget karena momen konsultasi ini tuh jadi momen bonding antara ahli gizi sama kliennya. Kalau ada keluhan apa-apa, bisa lanjut dikonsultasikan dan kita cari solusi dari permasalahan itu sama-sama. Nah, nanti aku detailin deh pengalaman aku terkait eh, di program ini ya. Soalnya ada juga beberapa yang dia punya ketidakseimbangan hormon. Nanti kita jelasin ya masuk ke materi. Kalau misalnya teman-teman punya keinginan untuk konsultasi, punya minat gitu ya, bisa banget untuk hubungi kami di Instagram, di TikTok, atau di WhatsApp-nya ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, ini. Nah, tadi kan kita bahasnya tentang diet gizi seimbang ya. Itu masih umum banget nih, pedoman umumnya. Nah, sekarang kita fokusin apa sih yang bisa memboosting, memboosting, apa ya, memaksimalkan, mengoptimalkan kesehatan organ reproduksi teman-teman. Nah, salah satunya itu dari prinsip diet Mediterania. Nah, diet Mediterania itu apa sih? Pola makan dari negara-negara sekitar Laut Tengah. Dari Italia, Yunani, Spanyol, Perancis Selatan. Jadi diet itu, teman-teman, mudah-mudahan udah pada ini ya, aware ya. Kalau diet itu kan lebih ke pola makan ya. Pola makan dari cara makan. Jadi bukan bukan fokus diet itu untuk menurunin berat badan, tapi ya pola makan aja gitu. Jadi kalau kalau diet Mediterania berarti pola makan orang-orang di sekitar Mediterania itu negara-negara di sekitar Laut Tengah. Nah, kebiasaan makan mereka diadaptasi dan diteliti bahwa dibandingkan dengan diet-diet yang lain atau pola makan masyarakat di daerah lain, dia punya keunggulan bukan hanya untuk fertilitas tapi juga untuk apa ya, menurunkan risiko penyakit tidak menular. Contohnya penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, kanker, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk fertilitas, apa sih kaitannya? Oke, kita bahas ya. Untuk Mediterania diet ini, dia keunggulannya
Pertama, nih kita fokusin ke ini aja deh. Kita kan Asia nih ya, Asia. Terus ini kita bandingin sama Western mungkin ya, yang lebih populer, Western ya. Terus nih Mediterania ini fokus ke lebih banyak konsumsi, kalau misalnya dari jenis lemak ya, lemaknya yang tidak jenuh. Kalau yang Asia, nih, saturated fatty acid. Saturated fatty acid ini lemak jenuh. Dan trans fatty acid. Ini tuh sumbernya apa sih? Kalau teman-teman nggak mungkin kalau orang Asia, kita ngomongin di Indonesia aja deh ya. Trans fatty acid tuh banyaknya sumbernya ya, dari goreng-gorengan, atau makanan yang bersantan, terus dipanasin berkali-kali, itu bisa muncul trans fatty acid. Nah, ini identik banget sama Asian diet, gitu ya. Nah, ini ada beberapa nih efeknya. Gimana sih kalau konsumsi trans fatty acid? Ya, tuh ada ovulation disorders. Tapi kalau yang ini, lemaknya tidak jenuh, dia punya beberapa keunggulan dari endometrial function. Pokoknya dia mengoptimalkan fungsi organ reproduksi kita, gitu. Termasuk ini nih, ekstrak virgin olive oil. Mungkin teman-teman tahu olive oil ya, itu juga salah satu masuknya ke tinggi lemak tidak jenuhnya. Kalau dari segi karbohidrat, karbohidratnya apa sih bedanya? Kalau kita lihat nih dari beberapa diet lain, dia tuh karbohidratnya lebih ke tinggi indeks glikemiknya ya. Pokoknya kalau Western diet biasanya kan banyaknya di roti gitu ya. Nah itu juga indeks glikemiknya tinggi. Indeks glikemik itu apa? Indeks glikemik itu jadi kalau misalnya teman-teman makan roti nih, dia tuh dicerna jadi glukosa atau gula darahnya tuh lebih cepat dibandingkan kita makannya beras merah misalnya. Beras merah itu indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan roti, kayak gitu. Nah, makanya di Mediterranean diet ini, dia karbohidratnya lebih mengunggulkan yang indeks glikemiknya rendah. Terus karbohidrat kompleks, contohnya apa? Misalnya, saya tadi beras merah, terus jagung, terus ubi, terus gandumnya yang utuh tapi ya teman-teman ya. Kalau gandum olahan kayak di roti nih, memang banyak ya roti gandum ya, tapi sebenarnya cukup banyak juga roti gandum, tapi sebenarnya gandumnya tuh udah banyak diolah itu tuh. Terus lebih banyak komposisi tepung terigunya juga sebenarnya. Dan indeks glikemiknya alhasil tinggi juga sebenarnya sama aja gitu. Tapi kalau teman-teman lebih jeli lagi nih, ada juga kok roti-roti gandum yang dia pakainya gandum utuh. Nah, itu baru beneran indeks glikemiknya itu rendah. Nah, itu yang dianjurkan sama Mediterranean diet ini. Coba lihat sama yang lain. Asian diet, dia white rice. Ya, indeks glikemiknya lebih tinggi, pasti gitu ya. Tuh, increase risk of banyak apa ya, resiko penyakit tidak menularnya. Terus diabetes mellitus, gitu ya, teman-teman ya. Nanti kita simpulin deh apa aja sih Mediterranean diet tuh mencakup apa aja. Next, kita lanjut dulu. Sorry. Nah, oke. Nah, kalau proteinnya, kalau Mediterranean itu fokus di dia hmm, proteinnya yang tinggi omega 3 ya. Dari sumber ikan, terus ayam beberapa, terus dia red meat-nya atau daging merahnya itu dibatasin. Nanti kita lihat deh piramidanya, kelihatan ya nanti perbedaannya apa. Terus, oh ya, lebih banyak dari protein nabati dibandingkan hewani kalau Mediterranean diet itu. Nih, bedain sama tadi Western diet tuh, dia dia pasti lebih banyak animal proteinnya. Oke, tuh higher risk of anovulatory. Dia menghambat proses ovulasi. Oke. Terus untuk makronutrien untuk Mediterranean diet itu banyak sayur buahnya teman-teman. Jadi udah pasti makronutriennya itu lebih tinggi. Vitamin E, vitamin C, antioksidan lebih tinggi. Oke. Nah, ini kolesterol udah pasti kalau di Western diet udah pasti lebih tinggi kolesterolnya.
karena dia pasti banyak red meat, banyak misalnya di hotdog, di burger, steak gitu kan ya. Pasti konsumsinya seperti itu, tinggi kolesterol. Nah, ini beberapa prinsip dari diet Mediterania bisa kita ambil nih. Kita ambil, kita terapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Nggak mesti. Jadi gini, teman-teman, aku harap kita sama-sama lebih kritis ya. Kalau misalnya kita dapat informasi apapun, kita harus sesuaikan sama kondisi kita. Kita nggak bisa telan mentah-mentah diet A tuh bagus, jadi kita harus terapin semua. Enggak, justru ini diet Mediterania juga udah bagus kan, kelihatan banyak penelitian yang membuktikan ini bagus. Tapi nggak bisa semata-mata kita aplikasikan semuanya, karena banyak banget yang berpengaruh terhadap pola makan seseorang. Mulai dari tempatnya aja udah beda kan, mereka di sana, kita di Asia. Apakah bisa semuanya kita terapkan? Enggak. Mungkin jenis makanannya juga berbeda. Enggak semua yang di sana itu tersedia ada di sini. Mungkin kesulitan untuk orang Indonesia menerapkan semua diet Mediterania. Terus ada juga resikonya teman-teman, kalau misalnya kita eh, nggak mengkritisi lagi dan nggak apa namanya menerapkan diet Mediterania ini dengan kurang tepat gitu misalnya ya, kita nggak diskusi dulu sama profesional, ada beberapa risiko. Mulai dari pertama, eh kita lanjut aja deh ya, biar lebih kelihatan. Nah, ini aku harap kita bisa menyesuaikan sama kebutuhan gizi masing-masing ya, sama faktor lain yang tadi udah aku sebutin. Nah, oke, gini dulu ya. Tadi pertama, kalau misalnya kita nggak menerapkan diet Mediterania ini dengan tepat, akibatnya apa? Nih, kita lihat animal protein atau protein hewani dari Mediterranean diet ini tuh anjurannya cuma sedikit. Kita bisa lihat dari protein nabatinya itu pasti lebih banyak. Bagian mana ya? Sebentar. Ini ya, pokoknya di daerah sini nih. Ini ada legume di sini dan dairy di sini. Pokoknya di sekitaran sini. Proteinnya juga lebih banyak di hewani. Lebih banyak di nabati. Kalau hewaninya sedikit. Akibatnya apa? Protein hewani itu tinggi Fe, tinggi zat besi. Kalau misalnya kita terlalu strict, batasin banget hewani, resikonya kita kurang zat besi. Satu. Kedua, eh, susu. Mana susu? Dairy. Nih, dairy. Dairy ini ada di tengah-tengah ya. Tapi dia masuk ke hewani kan ya. Kalau misalnya kita terlalu strict banget, dairy ini tuh tinggi kalsium, teman-teman. Kalau misalnya kita terlalu strict, kadar kalsium kita eh, khawatir defisiensi terus gitu kan. Kalau misalnya nggak balance nih. Jadi kita harus pinter-pinter ngaturnya. Terus yang ketiga, minyak mana minyak. Lemak nih. Ini ya, ini olive oil. Pokoknya ada di tengah-tengah ini nih. Ini olive oil. Olive oil kan pokoknya ada di tengah-tengah gini kan. Dia memang mengunggulkan olive oil secara kualitas betul. Tapi kalau misalnya kita benar-benar menerapkan ini, olive oil ada di sini, porsinya cukup banyak, gimana? Secara kuantitas itu berlebih bisa beresiko apa? Bisa resikonya naikin berat badan. Nah, kan itu juga nggak baik ya. Malah nanti ada resiko lainnya. Kayak gitu. Jadi kita perlu kritis ya teman-teman ya. Kita boleh deh ambil beberapa prinsip dari diet Mediterania secara kualitas, itu bagus kita terapin. Tapi balik lagi, kita sesuaiin sama kebutuhan kita dan faktor-faktor lainnya. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini pentingnya kita diskusi sama eh, mungkin dari ahli gizi atau dokter gitu ya, atau kalau misalnya sama aku nanti bisa kita diskusi bareng-bareng, nanti disesuaikan kebutuhan sama teman-teman itu seperti apa. Nah, kalau diet Mediterania itu ini ya kurang lebih dia dari red meat itu cuma sekitar 2 porsi, 2 serving. 2 porsi itu weekly ya ini ya. Mohon maaf ya agak nggak kelihatan, nggak jelas ya. Weekly nih, seminggu tuh kurang dari 2 kali. Gitu. Teman-teman tahu ini nggak? Sekarang yang lagi banyak tuh Prilly ya, Prilly Latukonsina. Nah, dia kan lagi diet ya kalau nggak salah ya. Aku baca-baca juga sih, aku lihat-lihat juga. Dia tuh sebenarnya sebelumnya ada concern, katanya dia agak
kesakitan gitu kalau menstruasi sampai pingsan-pingsan ya katanya ya. Terus pokoknya sakit banget dan mengganggu aktivitas, sudah pasti mengganggu aktivitas. Nah, dia katanya ngurangin daging merah. Nah, aku sih asumsinya dia pakai prinsip ini ya, which is itu secara penelitian, secara kualitas memang ada korelasinya betul. Dari diet Mediterania ini pembatasan daging merah bisa apa ya, tadi secara kesehatan organ reproduksi bisa diperbaiki gitu ya. Oke. Nah, tapi tambahannya lagi dia bilang bahwa dia memang sebelumnya sering banget makan daging merah, hampir setiap hari. Kebayangkan tuh gimana tuh. Nah, jadi kita harus harus lebih kritis lagi ya teman-teman ya. Harus disesuaikan sama background orang itu seperti apa. Artinya dia memang punya kebiasaan makan setiap hari makan daging merah. Dan dia mungkin tipe tubuhnya yang nggak kuat sama itu. Otomatis setelah dia ngurangin daging merah, jadi cuman katanya tuh sebulan sekali gitu. Sebulan sekali apa berapa gitu. Enakan katanya. Ya alhamdulillah ya, syukur ya. Tuh, jadi harus disesuaikan lagi tuh. Diet setiap orang tuh pasti berbeda-beda ya teman-teman ya. Itu sesuai sama respon tubuhnya juga. Jadi mudah-mudahan kita dapat hikmahnya dari tadi yang udah aku sampaikan. Oke, lanjut lagi. Mediterranean diet itu kita lihat versus sama Western diet. Nah, Western diet, coba deh dievaluasi lagi. Pola makan teman-teman sehari-hari itu seperti apa? Apakah cenderung ke Western diet, ataukah sudah seperti Mediterranean diet, atau ya seperti orang Indonesia aja, Asian diet aja gitu kan? Yang banyaknya makan gorengan, yang bersantan gitu-gitu kan. Beda jenis lemaknya juga antara antara Asian diet sama Western diet. Kalau Western diet lebih banyak ke red meat, lemak lemak jenuhnya tuh banyak ke red meat, ke steak, hot dog, hamburger, itu kan. Tapi kalau eh, Asian diet itu tadi kayak goreng-gorengan, makanan yang bersantan, beda kan tipenya. Tapi sama-sama lemak jenuh juga sih, lemak jenuh. Kalau Indonesia ada trans fatty acidnya juga, lemak transnya. Nah, sekarang kita lihat nih Mediterranean diet sama Western diet. Dia kebalik ya piramidanya bisa dilihat. Jomplang kan ya. Kalau Mediterranean diet itu dia benar-benar membatasi apa namanya protein hewaninya terutama dari red meat, terus beberapa karbo seperti seperti kentang, terus makanan manis juga dia batasin. Yang di tengah-tengah ini ada nabati, nabati sama telur juga ada di sini, dairy, fish, seafood karena dairy sorry eh, fish ya fish sama egg atau telur itu dia lebih banyak lemak tidak jenuhnya yang tadi kan ya nyambung sama mirip-mirip kayak olive oil, pokoknya dia dukung deh kalau Mediterranean diet, makanya ditaruh di tengah ini kan. Terus yang paling bawah sayur buah yang paling banyak sama karbohidrat indeks glikemik rendah, masih ingat kan ya, nih kayak roti gandum gitu gitu. Kebalikannya sama Western, udah pasti yang paling atas kan paling banyak kayak roti gitu kan, tepung-tepungan mungkin, sama minuman makanan manis, di sini coklat, processed food ya. Terus yang tengah dairy, eh ya paling sedikit tuh sayur buah. Oke, kita lihat emang apa sih pengaruhnya ya. Nah, ini ada di salah satu penelitian, ART tuh kurang lebih singkatnya adalah bantuan secara medis lah ya untuk membantu teman-teman yang kesulitan dalam kehamilannya, itu dibantu secara medis. Nah, kalau dari hasil penelitiannya itu, kalau misalnya didukung sama Mediterranean diet sama Western diet itu berbeda hasilnya teman-teman. Nih kalau yang Mediterranean diet itu cenderung sukses ya. Nih ovulasi, proses ovulasinya baik, keseimbangan hormonnya juga baik, terus tingkat kelahiran bayinya tinggi, terus kehamilannya tinggi, maksudnya tingkat kehamilannya ya, sukses lah intinya ya, gitu. Terus kalau yang Western,
dia kebalikannya, bisa infertil, eh, ya kurang sukses dari hasil eh, apa bantuannya ini apabila didukung dengan Western diet ini. Karena ini ada kaitannya sama pencernaan kita. Kalau kalau Mediterranean diet itu kan sebenarnya lebih banyak sayur buah ya. Sayur buah itu kan sebenarnya jadi makanan untuk eh, bakteri baik ya di usus kita. Nah, makin banyak tuh bakteri baiknya, artinya pencernaan kita ya lebih baik. Kayak gitu. Dan ternyata dari proses modifikasi genetik dan lain sebagainya juga didukung sama proses, ya didukung kalau disertai dengan diet Mediterania ini, kayak gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau yang Western itu kebalikannya. So, aku mau sharing sedikit juga. Hmm, ya penting banget sih kita untuk apa ya, memperhatikan lagi pola makan kita seperti apa. Mungkin nggak yang 100% Western atau 100% Mediterania, tapi ada kecenderungannya memang kita nggak bisa pungkiri bahwa lebih banyak ke Western ya, apalagi mungkin di kota-kota besar gitu. Mungkin di kota-kota besar gitu ya. Ditambah lagi sama faktor polusi, faktor stres kerja itu tadi, jam tidur nggak nentu ya kan. Nah, ditambah lagi banyak proses food, junk food kayak gitu, itu teman-teman harus lebih aware lagi ya, kita sama-sama biar lebih balance lagi makanan kita mendukung dengan eh, kesehatan organ reproduksi. Tuh ya. So, selanjutnya, oke. Nah, tadi kan untuk wanita ya. Sekarang untuk prianya sebenarnya kurang lebih sama, tapi kita coba lihat ya detail satu persatu. Nah, aduh maaf ini kok kelihatan ya tulisannya. Coba intinya kita coba alihkan dari kondisi-kondisi ini nih. Sebenarnya kondisi-kondisi ini nih yang merah ini tuh cenderung mengarahnya ke apa ya, beresiko organ reproduksi kita tuh mengalami fungsi yang kurang optimal. Mulai dari pertama terlalu banyak ya, lagi-lagi aku bilang terlalu banyak red meat atau processed meat, terutama processed meat itu apa? Sarden. Sarden tuh ikan ya, lebih ke apa namanya, kornet. Tapi kalau ikannya segar sih kalau bisa ya. Ikannya segar. Kalau sarden juga itu masuknya ke proses ya, proses food. Jadi kurang-kurangin. Kalau boleh sih, aku anjurin yang segar ikannya. Terus kornet, sosis, dan lain sebagainya. Banyak kan? Lagi-lagi ini kalau terlalu banyak, ya aku nggak pengen hmm, seolah-olah kayak strict banget, nggak boleh. Karena udah pasti kita juga butuh zat besi dan banyak kandungan zat gizi dari daging, otomatis kita harus balance ya. Terus buncit. Nah, caranya kita perbaikin komposisi tubuhnya. Balik lagi, aku harus tahu kondisi kakak ini seperti apa, komposisi tubuhnya kayak gimana, berat badannya seperti apa, status gizinya seperti apa. Nanti harus disesuaikan intervensinya yang tepat tuh, apakah nge-cut kalori ataukah kalorinya nggak terendah banget, tapi cuma proteinnya aja yang agak ditinggiin. Tapi prinsipnya gini, prinsipnya ya, aku cuma bisa jelasin secara umumnya aja soalnya. Eh, harus perbanyak olahraga, tingkatin aktivitas fisik, sama defisit kalori, harus ngebatasin makannya gitu. Itu udah pasti. Walaupun walaupun berat badannya
sedikit gitu misalnya ya, walaupun berat badan normal, tapi harus tetap defisit kalori. Nah, masalah si defisit kalorinya berapa, terus eh terutama kalau rekomposisi sih, kalau recomposition tuh harus main di angka. Dia memang defisit kalori, tapi proteinnya nggak boleh rendah. Soalnya kalau rendah, nanti massa otot kakaknya juga nanti turun. Takutnya ya berdampak ke masalah kesehatan yang lainnya gitu. Jadi kan tujuan kita untuk tetap menjaga massa ototnya, tapi lemaknya turun. Nah, kalau kakak pengen menjalani sendiri gitu misalnya ya, itu tadi perbanyak aktivitas fisik, olahraga, sama turunin asupan makannya, dibatasin, kayak gitu. Nah, kayak gitu Mas. Nanti kapan-kapan kontak-kontak aja apa komposisi tubuhnya gitu. Tangan Ya. dua, kaki dua, kayak gitu ya. Ya dong, masa Oh, gimana? 3? Ya kalau kan komposisi kan main angka tadi. Ya ada nggak ya? Ini nanya sebelumnya ada tanya di kolom komentar juga. Cuma aku mau nanya gini nggak? Kita bisa nggak kayak nilai sendiri gitu? Misalnya kalau lagi lari terus kos-kosan berarti itu yang kebanyakan apanya atau kekurangan apa gitu? Kalorinya kurang kah atau proteinnya yang kurang apa gimana gitu? Kayak deteksi pribadi gitu. Deteksi mandiri. Ngos-ngosan Self ya. diagnose itu enggak Ngos-ngosan tuh agak gimana awam ya maksudnya? kalau self diagnose. Ngos-ngosan itu kayak Mm-mm. baru berapa detik lari langsung kram kram di sebelah sini atau sesak napas gitu. Oh, itu banyak ya Bisa nggak ya faktornya ya. deteksi gitu ya? Hmm, itu kita perlu evaluasi sih. Kalau misalnya sesak napas atau kerasa kecapean gitu ya saat olahraga, itu banyak faktornya, banyak banget. Jadi bukan hanya dari cadangan energi kita cukup apa enggak, bukan hanya dari itu aja, tapi ya dari kebiasaan aktivitas fisik kita memang terbiasanya seperti itu atau enggak. Udah terbiasa olahraga atau enggak, apakah itu memang latihannya sudah terlalu berat dengan kemampuan kita atau enggak. Terus banyak sih faktornya, dari faktor lingkungan juga mungkin ketersediaan oksigen karena tempat olahraganya yang terlalu sumpek gitu misalnya ya, jadi oksigennya kurang juga bisa gitu. Jadi harus case by case, tahu kondisi saat itu tuh seperti apa. Tuh, kalau dari makanan sih ya harus cukup persiapannya ya. Kalau sebenarnya itu, aduh, lagi-lagi personal banget sih sebenarnya itu ya. Kita persiapan untuk olahraga aja tuh kadang ada yang bagus makan dulu, ada yang bagus nggak usah Ya. makan deh. Udah mampu kok tanpa makan pun karena olahraganya intensitasnya ringan. Kayak gitu loh. Jadi macem-macem. Jadi nggak ini ya, nggak bisa didetek dengan satu kasus gitu ya. Karena kasusnya itu bisa mungkin karena perokok aja mungkin Oh ya atau itu juga karena bisa. bukan Ya karena dari kemampuan ya, fungsional tubuhnya juga bisa bisa. jadi ya. Ini ada pertanyaan dari kolom komentar dulu kayak. Hari ini terus gini, emoji. Apakah ada alasan atau penjelasan khusus yang menghubungkan maaf suara motor menghubungkan keinginan ibu hamil untuk alpukat? Karena Gimana? katanya banyak banyak bumil ya yang ngidam alpukat. Gimana? Maaf, maaf. Ya alpukat Keinginan ibu hamil untuk alpukat dan kebutuhan tubuh mereka sama. Kenapa kebanyakan ngidam? Oh iya, jujur saya baru tahu sih kalau ngidam, kalau banyak yang alpukat ngidam. Oh, memang gitu ya. Kalau nggak tahu dari juga ya. segi, kalau dari segi Kalau kebutuhan, istrinya teman hmm, saya malah ngidam ke Bogor, ngidam ke puncak ngidamnya. kalau dari segi kebutuhannya sih memang alpukat itu baik ya untuk ibu hamil. Tadi dari segi tinggi omega 3, magnesium, terus ya lemak lemak baik lah. Jadi boleh-boleh aja kalau misalnya ibu hamil itu ngidamnya alpukat. Kalau dari segi ngidam ya risetnya hubungannya pengen antara fisiologi sama ngidam alpukat sih saya belum tahu ya. Kenapa ya? Apakah kayak craving, sistemnya kayak craving kan, kalau craving kan memang tubuh kita tuh rasanya tuh kekurangan glukosa gitu ya. Jadi kita kita rasanya
pengen nyarinya yang manis-manis aja gitu untuk memenuhi gula darah di tubuh kita. Kalau craving kan ada hubungannya tuh. Tapi kalau kalau ke alpukat sih saya belum tahu ya. Tapi kalau pengennya alpukat sih nggak apa-apa karena itu bagus juga sih untuk ibu hamil. Nah, ini Mas Cung, Mas Farid ini surveinya dari mana ini? Perlu dicari tahu juga ini, Mas Farid. Mas Pengalaman Jung mungkin Farid ya. nama panjangnya. Ah, pengalaman. Istrinya mungkin ya. Ada lagi teman-teman tadi Mbak Iva mau nanya lagi. Silakan. Nah, ini ada Mbak Rafa nih. Kalau mau nanya silakan. Tadi Mbak Iva tadi mau nanya. Aduh. Oh iya ada pertanyaan. Kak, kalau cravingnya yang asin itu kurang apa gitu? Oh udah pertanyaannya. Oh cravingnya yang asin itu kurang apa? Belum sebelum lanjut mungkin saya bisa dikasih tahu craving itu apa biar nyambung ya. Oh Terus iya mau. dari tadi ngomong Craving itu jadi keinginan untuk makan sesuatu gitu. Jadi rasanya tuh biasanya misalnya craving yang manis, pengen makannya yang manis gitu. Yang asin, pengennya makannya asin. Bahas dulu yang tadi ya. Maaf tadi kelewat yang alpukat. Saya nggak tahu itu kenapa ya secara fisiologis saya kurang tahu. Tapi mungkin ada kaitannya sama lingkungan si ibu hamil ini. Karena kebanyakan kan kalau ibu hamil memang dianjurkannya makan alpukat tuh. Mungkin dari satu satu orang ke orang lain kayak ini makan alpukat aja gitu. Jadi dia pengennya alpukat mungkin dari segi lingkungan gitu ya. Itu juga bisa berpengaruh. Terus tadi eh, yang asin, craving asin tuh banyak juga sih faktornya. Kenapa tuh kira-kira? Apakah bener-bener pengennya yang asin aja atau emang dari secara subjektif tuh kamu sukanya yang asin aja gitu, jadi pengennya yang asin mulu gitu. Banyak ya faktornya. Bisa karena memang preferensinya memang sukanya snacknya asin. Bisa juga kalau pengen yang asin, hmm, kenapa ya? Lebih ke preferensi sih, karena kalau kalau misalnya yang keripik-keripik gitu ya, itu kan asin. Tapi kebutuhan dari tubuhnya sendiri sebenarnya nggak spesifik pengennya natrium sih, nggak juga. Tapi mungkin pengennya ya si gula darah atau karbohidrat dari keripiknya itu, bukan dari garamnya aja. Tapi mungkin pengen dari segi preferensi mungkin ya, kayak gitu. referensi. Terus katanya tadi, tapi emang jarang banget pengen manis. Mungkin karena suaminya udah manis ya. Weh, suaminya Mbak Rafa ini. Boleh komen. Ada lagi yang mau nanya? Nih, siapa lagi? Ada Ukti Zahra, ada Iskanur Rahmani, ada Mas Farid, oh Mas Farid ini sudah. Ternyata Mbak Rafa lagi ya silakan. Suaranya ngendem. Nah, Pak. Aku tah, Iya tadi Fiza. suaranya masuk. Mau ngomong apa gitu? Mbak Fiza mau nanya kah? Kayaknya baru masuk deh. Kak Rani aku mau Aduh, nanya lagi dia boleh nggak? Boleh, boleh. Eh, ini kan ngomongin soal styling life ya. Eh, apakah gimana ya? Ngaruh nggak sih sebenarnya usia sama ketahanan tubuh atas eh, suatu rasa gitu? Misalnya, kayak aku ngerasa semakin kesini tuh semakin aku nggak bisa pedes gitu. Jadi kayak apa ya? Iya Hmm. gitu deh. Ngaruh nggak sih usia sama eh, pola makan yang seharusnya kita makan gitu? Apa semakin tua kita harusnya makin sehat makanannya apa gimana gitu? Makasih. Ya, makasih Kak. Oke, pertama ya, eh, sedikit banyaknya memang ada pengaruh. Tapi kakak umur berapa? Kayaknya kakak seumuran aku mungkin ya.
Kalau seumuran kita sih harusnya nggak yang terlalu begitu sensitif ya sama rasa pedas karena eh, apa ya sensitivitas lidah kitanya juga masih terbilang cukup baik gitu di seusia kita. Beda sama orang tua kita mungkin yang udah masuk usia lansia gitu ya. Mungkin respon terhadap rasa pedasnya juga berbeda dengan seumuran kita. Tapi kita perlu pertimbangkan lagi tentang kebiasaan makan kita. Apakah ya itu dia banyak sih penyebabnya. Apakah karena memang nggak terbiasa juga sama makanan pedas apa gimana Kak? Kalau kalau aku sih ada pengaruhnya juga karena makin lama ya aku nggak terbiasa sama makan pedas juga. Tapi kalau misalnya kita dibiasain lagi sama makanan pedas nih bisa bisa aja ya lidah kita makin terbiasa aja gitu untuk respon atau rasa pedas itu gitu. Oke, berarti lebih ke kebiasaan aja sih Kak ya. Kalau kakak gimana? Emang Sebelumnya sih memang gimana? ya gimana? Sebelumnya memang kalau sama pedes itu kan biasa aja. Nah, tapi Mm-mm. sejak pernah gitu udah lama di rumah. Nah, akhirnya ayah tuh kayak ayahku kan itu kayak jaga kesehatan banget ya orangnya. Mm-mm. Sampai orangnya itu bilang, pedes itu buat mulut, bukan buat perut gitu. Jadi Iya, kalau iya. ayahku makan sambel nih, itu cuma ditoletin aja tuh pakai jarinya gitu, terus taruh di lidahnya, udah ngerasa pedes tuh, ya udah makan gitu. Jadi kayak nggak pernah tuh yang namanya sambel itu dicampur ke nasi itu nggak. Makanya Mm-mm. sejak di rumah lama gitu akhirnya, ya mungkin itu berarti ya Kak, lebih ke karena Mm-mm. sebelumnya dirutinkan seperti itu, jadi kayak pedesnya akhirnya menurun level pedesnya. Iya. Soalnya sebelumnya tuh Kak, kalau makan gacawan itu bisa level 3 level 2. Sekarang level 1 pun udah kepedesan gitu kayak yang kalau beli level 0 itu nggak ada rasanya, kalau level 1 kok kepedesan jadi bingung kan. Ya udah makasih Kak. Iya, iya. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya sebelum azan maghrib di sini. Masih Boleh, dari boleh. Karafa. Nah itu eh, untuk konsumsi cairan itu memang harus strict 2 liter ya? Apa tergantung aktivitas? Perhitungan kebutuhan cairan itu banyak yang dipertimbangkan teman-teman. Jadi gini, kalau 2 liter itu kan sebenarnya lebih ke rata-rata sih, rata-rata kebutuhan cairan seusia kita nih sekitar 20 sampai 30 tahunan lah, usia dewasa. Usia dewasa itu sekitar 2.000 liter. Itu untuk memudahkan kami, para tenaga kesehatan, untuk mengedukasi teman-teman semua, biar tercukupi asupan cairannya, sekitar 2 liter gitu. Tapi kalau mau spesifiknya, setiap orang tuh berbeda-beda kebutuhan cairannya, teman-teman. Banyak pengaruhnya, mulai dari berat badan, terus tinggi badan. Kalau misalnya mau spesifik, termasuk aktivitas fisik juga diperhitungkan bisa gitu. Boleh, Ya, boleh, bisa ada boleh lagi? Kak Rafa. Apa nih? Ya, pasti. Ya, after Zoom. Oh iya. Ayo. Yang lain juga Dan boleh nanti kok, kalau mau nanti bisa lanjut kontak-kontakan, juga boleh banget. ya nanti kalau mau kontak-kontakan bisa langsung ke Instagramnya itu udah dicek sama Bronstor. Saya langsung cek Etsier juga Etsier. Etsier ini apa ya? Kalau dengar nama Etsier kayak aku keinget it's terus apa ya? Sahabat Itzy ya. Itzy Lemon Squeezy. Itu ponakan sering ngomong gitu. Itzy Busy Lemon Squeezy. Lucu, istilahnya lucu. Keren. Terima kasih. Mungkin itu ya teman-teman. Terima kasih atas persipannya. Terima kasih Sobat Itzy ya. Sobat Itzy ya. Sudah berkolaborasi dengan kita, sudah bersedia. Mohon maaf banyak kurangnya ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi kolaborasi bareng lagi. Amin. Ini ada Makasih banyak ya semuanya. admin juga Kak Syifa. Oke, Nanti Kak makasih. Syifa, Kak Tasya. Makasih, makasih. Makasih Mungkin itu saja Kak Rani, Kak saya Izzy. sebagai moderator. Mundurkan diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mau izin foto tuh katanya. Oh iya, foto-foto. Sorry, sorry. On cam yuk, yang bisa on cam silakan on cam yuk. Foto bareng, foto bareng. Aduh, aku stop share dulu. Kenapa sharing terus ya? Bentar. Yang bisa on cam, monggo, ya monggo, monggo. Saya kontak duluan baru. Siapa? Siap. Wih, ada Kak Iskan Rahman nih. Kaifa, Jong, Jong. Farid. On cam. Ya salam, ya Habibsi. Assalamualaikum Habibsi. Oke, Duluan aja, aku nggak mau off langsung cam duluan duluan. oke. Ya, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Sobat Indri. Ada yel-yelnya nggak, Kak? It's here. Nggak ada. Ada dong. Nggak ada. It's what Eh, easier. Oh, smart easier. Asik. Kayaknya berasa butuh gitu juga, butuh bikin kayak gitu juga. Baik, makasih ya. Assalamualaikum lagi warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Oh, dan stop.